Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan, saya Dr. Gugi Trian, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan teknik pemeriksaan refleks fisiologis. Tujuan umum, mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan pemeriksaan refleks fisiologis untuk menegakkan diagnosis dan penata laksanaan selanjutnya. Tujuan khusus, mahasiswa dapat menjelaskan macam dan fungsi refleks fisiologis untuk menegakkan diagnosis pasien. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaan selanjutnya. Mahasiswa dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan refleks fisiologis dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaan selanjutnya. Pemeriksaan refleks fisiologis dapat dilakukan pada orang yang mengalami penurunan kesadaran, bahkan sampai koma. Pemeriksaan refleks dapat pula dilakukan pada bayi, anak-anak, serta orang dengan intelijensi yang sangat rendah, serta orang yang gelisah. Pemeriksaan refleks fisiologis sangat membantu menentukan jenis kelumpuhan. Pada lesi UMN, umumnya respon meningkat. Umumnya pada orang normal, respon yang muncul di kedua sisi setara. Hasil pemeriksaan lain dan riwayat penyakit pasien sangat penting sebelum memutuskan bahwa refleks tersebut abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak, perkenalkan, nama saya Dr. Gugi Trian, dokter yang sedang berjaga saat ini. Dengan Bapak siapa? Asep, Ya, usianya berapa Pak? 30 tahun dok. Alamatnya di mana? Kedung Mundu. Ya, baik Bapak, ada keluhan apa? Iya dok, ini kaki saya yang sebelah kanan susah digerakkan dok. Oh ya, sudah sejak kapan? Sejak tadi pagi dok. Sejak tadi pagi. Ya, baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Sebelumnya mungkin kurang nyaman, apakah Bapak bersedia? Iya dok. Ya, baik, kalau begitu silahkan Bapak menempatkan diri, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Peralatan yang dibutuhkan: palu refleks, pemeriksaan refleks bisep. Gulung lengan baju pasien sehingga bagian tubuh yang akan diperiksa tidak tertutupi. Posisikan lengan bawah pasien dalam keadaan semifleksi dan sedikit pronasi. Lengan bawah pasien dapat disangga, diletakkan pada paha pasien ataupun dalam posisi berbaring. Letakkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa di atas tendo bisep pasien. Tekan dengan lembut dan ketuk menggunakan palu refleks. Tekanan yang terlalu kuat dapat menghambat bangkitnya refleks. Periksa perluasan zona refleks dan tentukan derajatnya. Lakukan pada kedua sisi dan bandingkan. Interpretasi. Respon refleks berupa fleksi otot bisep disertai supinasi telapak tangan. Refleks meningkat apabila zona refleks meluas hingga dapat dibangkitkan dengan mengetuk area klavikula. Pemeriksaan refleks trisep. Posisikan siku pasien dalam keadaan semifleksi dan semipronasi. Lengan bawah pasien disangga oleh pemeriksa atau pasien diminta menggenggam siku kontralateralnya. Ketuk tendo trisep yang terletak sedikit di atas insersinya pada olecranon. Periksa perluasan zona refleks dan tentukan derajatnya. Lakukan pada kedua sisi dan bandingkan. Interpretasi hasil respon refleks bila terjadi ekstensi lengan bawah pada sendi siku. Pemeriksaan refleks brachioradialis atau radius. Cara pemeriksaannya: posisikan lengan pasien dalam keadaan semifleksi dan semipronasi. Letakkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa pada prosesus styloideus radii pasien. Dapat juga langsung mengetuk pada prosesus tersebut. Tekan dengan lembut dan ketuk menggunakan palu refleks. Periksa perluasan zona refleks dan tentukan derajatnya. Lakukan juga pada kedua sisi dan bandingkan. Interpretasi hasil
Respon refleks berupa fleksi siku dan sedikit supinasi telapak tangan. Pemeriksaan refleks ulna. Posisikan lengan pasien dalam keadaan semifleksi dan semipronasi. Letakkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa pada prosesus styloideus ulna pasien. Dapat juga langsung mengetuk pada prosesus tersebut. Tekan dengan lembut dan ketuk menggunakan palu refleks. Periksa perluasan zona refleks dan tentukan derajatnya. Lakukan pada kedua sisi dan bandingkan. Interpretasi hasil. Respon refleks berupa fleksi siku dan sedikit supinasi telapak tangan. Pemeriksaan refleks abdominal pada dinding perut. Buka baju pasien sehingga tidak menutupi dinding perut. Posisikan pasien berbaring terlentang. Sedikit tekan otot dinding perut pasien dengan jari pemeriksa. Tekan dengan lembut dan ketuk menggunakan palu refleks. Ketuk menggunakan palu refleks dengan beralaskan jari pemeriksa. Periksa pada beberapa bagian dinding perut, adakah respon? Cara pemeriksaan refleks dinding perut superficial. Buka baju pasien sehingga tidak menutupi dinding perut. Posisikan pasien berbaring terlentang. Gores dinding perut pasien dari lateral ke umbilikus. Periksa pada beberapa bagian dinding perut, adakah respon? Interpretasi hasil. Respon berupa kontraksi dinding perut dan deviasi umbilikus ke arah ketukan atau goresan. Refleks dinding perut profunda sangat jarang ditemukan pada orang normal. Refleks dinding perut profunda yang muncul dengan disertai menghilangnya refleks dinding perut superficial dapat ditemukan bila terdapat lesi jaras corticospinalis. Pemeriksaan refleks patella. Gulung celana pasien sehingga bagian tubuh yang akan diperiksa tidak tertutupi. Posisikan pasien dalam keadaan duduk dengan kedua kaki menggantung bebas ataupun berbaring. Ketuk tendon patella menggunakan palu refleks. Bila dilakukan dalam posisi duduk, maka tangan kiri pemeriksa diletakkan di atas otot quadriceps femoris untuk merasakan kontraksi dan kedua telapak tangan pasien berkaitan dengan pandangan lurus ke depan agar pasien rileks dan teralihkan perhatiannya. Ketuk tendon patella menggunakan palu refleks. Bila dilakukan dalam posisi pasien berbaring, maka tangan pemeriksa menyangga lutut pasien agar sedikit fleksi. Amati respon yang timbul, periksa perluasan zona refleks dan tentukan derajatnya. Lakukan pada kedua sisi dan bandingkan. Seperti halnya pemeriksaan refleks yang lain, pasien harus dalam keadaan rileks. Interpretasi hasil. Respon yang timbul berupa ekstensi lutut atau menendang. Refleks meningkat apabila zona refleks meluas hingga dapat dibangkitkan dengan mengetuk area suprapatella ataupun epipatella. Pemeriksaan refleks Achilles. Posisikan pasien berbaring terlentang ataupun duduk. Abduksikan tungkai pasien dan eksternal rotasi dengan lutut fleksi. Tangan pemeriksa memegang plantar pedis pasien sambil sedikit menekan ke atas. Ketuk tendon Achilles. Amati respon yang timbul, periksa perluasan zona refleks dan tentukan derajatnya. Lakukan pada kedua sisi, bandingkan untuk mengetahui apakah refleks yang timbul meningkat ataupun menurun. Interpretasi hasil. Respon berupa plantar fleksi yang merupakan kontraksi otot gastrocnemius, soleus, dan plantaris. Refleks meningkat apabila zona refleks meluas hingga dapat disertai clonus Achilles. Pemeriksaan refleks fisiologis lainnya. Refleks remaster. Menggoreskan paha bagian dalam bawah, positif bila skrotum sisi yang sama naik atau kontriksi. Refleks anal. Menggoreskan kulit anal, positif apabila ada kontraksi sphincter ani. Refleks bulbocavernosus. Tekan gland penis tiba-tiba, jari yang lain masukkan ke dalam anus, positif apabila terdapat kontraksi sphincter ani. Klasifikasi derajat respon refleks fisiologis.
Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Iya, Silakan Dok. Bapak duduk kembali. Saya akan mencuci tangan dan merapikan alat. Iya. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai. Untuk mengetahui hasil lebih lanjut, Bapak akan saya rujuk ke dokter spesialis saraf ya Pak. Iya, Dok. Apakah Bapak bersedia untuk dirujuk Pak? Iya, Dok. Sudah selesai, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Dok. Tidak ada, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.